Ya, masih di Python control flow, teman-teman. Jadi, sebelumnya kita udah belajar tentang conditional control flow ya. Ada if, elif, sama else di situ. Nah, di mana teman-teman bisa bikin percabangan alur ya dari program yang teman-teman pengen buat gitu. Based on satu kondisi tertentu ya. Kalau di contoh sebelumnya kan pakai variabel angka tuh ya. Angka sama dengan 1, kalau angkanya kurang dari 10, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau angkanya sama dengan 10, apa yang harus dilakukan. Kalau selain gitu ya atau lebih besar daripada 10, apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu ada di conditional control flow, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin alur percabangan untuk program teman-teman. Nah, berikutnya sekarang kita bakal belajar tentang looping, teman-teman. Oke, looping ini seperti yang gue jelasin sebelumnya, bahwa looping ini adalah melakukan iteratif proses gitu ya. Jadi melakukan perulangan dari prosedur-prosedur yang teman-teman define inside the loop-nya gitu. Oke, ada 4 keyword, ada while, ada for, break, sama continue. Oke, nah supaya teman-teman lebih paham, kita mulai coding aja ya. Kita mulai demo aja. Silahkan buka VS Code-nya, teman-teman. Oke, gue udah buka Visual Studio Code-nya, teman-teman. Sekarang kita mulai start coding ya. Gue udah buat satu file namanya looping.py. Kita mulai demo di sini. Let's say gue punya angka sama dengan 1, teman-teman. Nah, pertama gue akan bahas dulu keyword while. Oke, while angka kurang dari 10, mirip-mirip kayak if tadi ya. Cuman bedanya adalah while ini akan dieksekusi sampai angkanya lebih dari sama dengan 10 gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi maksudnya adalah di samping statement while ini gitu ya, harus ada ekspresi sampai ekspresi tersebut nilainya false. Oke, biar gue tunjukin lagi ya. While angka kurang dari 10, misalkan print angka masih kurang dari 10. Oke. Kalau ini gue jalanin, teman-teman, lihat apa yang terjadi. Dia akan terus ngeprint, teman-teman. Lihat, programnya nggak berhenti-berhenti. Beginiin dulu, lihat. Dia akan terus ngeksekusi. Oke, kenapa ini terjadi? Karena kita nggak define, teman-teman. Kita nggak define incremental dari si angka ini gitu. Angkanya nggak pernah berubah gitu. Paham ya? Di atas kan gue define angkanya sama dengan 1. Selama angkanya kurang dari 10, maka print di bawah ini gitu. Nah, masalahnya angkanya nggak pernah kita ganti kan. Makanya looping ini akan terus-menerus gitu ya, infinite loop namanya tuh. Oke, ini sama kayak kita nulis ini, while true gitu. Paham ya? Ya karena ini akan terus bernilai true gitu. Selama kita nggak manipulate si angkanya, teman-teman. Jelas ya? Oke, nah tapi nanti ada keyword break, tapi nanti gua akan jelasin berikutnya gitu. Intinya teman-teman harus tahu bahwa while ini akan dieksekusi sampai ekspresi teman-teman bernilai false. Ya, contoh di sini angkanya gua increment plus sama dengan 1. Ingat ya, assignment plus increment ya di operator sebelumnya di video sebelumnya ya. Angkanya setiap kali looping ini dijalankan, angkanya gua tambah 1, teman-teman. Nah, sekarang kita coba print, teman-teman. Print angka ditambah 1. Sekarang jadi koma, gue masukin angkanya nih, gue pengen print angkanya nih. Kalau kita eksekusi, teman-teman, Python 3 looping.py. Nah, lihat teman-teman, programnya berhenti, teman-teman. Berhenti di mana nih? Berhenti di sekarang jadi 10. Paham ya flow-nya ya? Jadi angka sama dengan 1, while angka kurang dari 10, maka eksekusi di bawah gitu ya. Angkanya pertama 1 kan, 1 kurang dari 10 true, betul gitu ya. Angkanya ditambah 1. Sekarang jadi 2 kan. 2 masuk lagi nih, 2 kurang dari 10 true, masuk lagi ke loop-nya gitu. 2 ditambah 1, 3, masih lagi masuk lagi ke loop gitu kan. Sampai di angka 10, teman-teman, angkanya 10, angka ditambah 1, sampai di angkanya 9 ya, angkanya 9, angka 9 ditambah 1, which is 10, 10 masuk lagi ke sini, ke loop ini gitu ya. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak ya. 10 ya sama dengan 10 harusnya gitu kan, maka ini bernilai false. Maka selesailah loopingnya gitu. Oke, kalau gua tulis di bawah nih print
ya. Looping while selesai misalkan. Looping while selesai. Paham ya? Jadi dia akan terus dieksekusi gitu ya, muter sampai kondisi ekspresi ini bernilai false. Jelas ya? Nah, sekarang ke keyword yang kedua teman-teman, yaitu for loop. Nah, for loop itu sama prinsipnya kayak si while juga. Cuman bedanya for ini kita mesti define sampai kapan looping ini mau dilakukan gitu ya. Berapa kali looping ini akan dilakukan gitu ya. Jadi udah definitif nih, kita udah ngerti nih berapa kali looping ini akan dilakukan. Karena kalau while ini kan dia akan melakukan pengecekan gitu ya, melakukan operasi komparasi gitu pada ekspresi di sampingnya gitu ya. Sampai ekspresi di kanannya ini, di kanan keyword while ini bernilai false, maka dia selesai gitu kan. Nah, kalau for itu dipakai untuk yang loopingnya udah definitif nih, kita mau lakukan ini berapa kali gitu ya. Contoh gini, for i in range. Nah, ini keyword standar kayak gini teman-teman. For i di dalam range. Nah, range-nya ini teman-teman bisa masukin beberapa cara gitu ya. Bisa langsung masukin satu interval aja. Jadi let's say in range 10 misalkan ya, titik 2 print looping for range 10. Gue masukin nilainya i. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah Python akan ngelooping dari indeks ke 0, dari i ke 0 sampai kurang dari 10 teman-teman. Itu by default. Paham ya? Nah, kalau ini kita jalanin ya. Python 3 looping py. Nah, lihat. Looping for range 10 gitu ya. Nih, looping for range 10, sekarang nilainya i. Oke. Sekarang nilainya 0. Berikutnya nilainya 1, nilainya 2, sampai nilainya 9, sampai kurang dari 10, teman-teman. Paham ya? Itu by default. Teman-teman bisa pakai cara lain. Teman-teman bisa define mau dari indeks berapa startnya. Saya 1 misalkan ya. Mulai dari 1 sampai 10. Oke. Lihat. Sekarang mulainya dari 1, teman-teman. Paham ya? Jadi ini definitif, teman-teman. Jadi teman-teman mesti ngerti nih, teman-teman mesti ulang ini berapa kali. Oke. Nah, yang ketiga, sorry maksudnya. Yang ketiga itu teman-teman bisa define step-nya nih. By default step-nya 1, teman-teman. 1 ke 2 ya jaraknya 1 gitu ya. 1 1 1 1 1, iteratifnya 1 kali 1 kali 1 kali gitu ya. Naiknya 1 maksudnya indeksnya. Nah, kalau teman-teman define ini sebagai 2, teman-teman jalanin, lihat teman-teman. 1 3 5 7 9. Jadi naik stepnya 2 langsung gitu ya. Nah, itu untuk for loop, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunain 3 cara ya tadi ya. Bisa teman-teman define ending dari range-nya, atau start sama endingnya, atau start ending plus stepnya. Oke, paham ya? Itu untuk for loop, teman-teman. Nah, berikutnya adalah break, teman-teman. Break itu adalah kita paksa si looping ini tuh untuk berhenti di kondisi-kondisi yang kita mau gitu. Jadi nggak mesti nunggu kondisi ekspresinya terpenuhi dulu gitu ya. Itulah keyword break. Oke, contoh misalkan di while ini, ketika angka kurang dari 10, lakukan prosedur di bawah ini gitu ya. Nah, tapi gue pengennya, gue paksa berhenti dia di angka 8 misalkan. If angka sama dengan 8, ya, break. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ketika angkanya ditambah 1 dan ternyata hasilnya 8 sekarang gitu ya, pada saat di looping itu angkanya jadi 8, dia akan di break duluan gitu. Paham ya? Kalau ini gua komen dulu nih. Gua komen dulu, terus kita coba jalanin teman-teman. Lihat. Dia jadi berhenti di 8. Oke, bandingin kalau gua nggak pakai break ya. Gua komen dulu breaknya. Lihat. Karena by default, while looping kan akan nungguin sampai ekspresi di sebelahnya ini akan jadi bernilai false gitu ya. Paham ya? Nah, tapi karena gue define di sini, if angka sama dengan 8 break, maka break ini akan nge-break looping parentnya gitu, di atasnya gitu. Paham ya? Ngerti ya? Itu tentang break. Ini juga bisa dipakai untuk yang for loop, teman-teman. Let's say for i in range 1, 10, 2. Gue pengen kalau ketemu angka 7 berhenti misalkan. If i sama dengan 7 break, maka apa yang terjadi teman-teman?
Lihat, dia berhenti di 7. 9-nya nggak ada. Oke, harusnya kan 7 ditambah 2 lagi gitu ya, dengan step yang 2 tadi. Hasilnya kan 9. 9 kan masih di bawah 10 kan. Harusnya masih di print nih si 9-nya. Kalau kita ini komen gitu ya, kalau kita hapus, terus kita jalanin, lihat, ada 9 harusnya. Tapi karena kita break di angka I sama dengan 7, maka loopingnya nggak lanjut teman-teman. Paham ya? Itu keyword break teman-teman. Nah sekarang keyword continue ya teman-teman. Nah, gue coba hapus dulu nih yang breaknya biar teman-teman nggak bingung ya. Gue coba hapus dulu. Nah continue itu, basically itu akan nge-skip prosedur di bawahnya untuk ngelanjutin looping berikutnya gitu. Biar coba gue kasih contoh ya biar teman-teman nggak bingung nih. Let's say gue bikin kalau angkanya sama dengan 5, ini di while loop ini ya. Kalau gue bikin angka sama dengan 5, jangan lakukan print, tapi skip aja gitu. If angka sama dengan 5, maka skip, just continue gitu ya. Lihat apa yang terjadi teman-teman. Kita coba ini komen dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Lihat, angka ditambah 1, sekarang 5. Oke ya. Dan programnya enggak berhenti. Kenapa coba? Nih, kalau teman-teman notice ya, misalkan print angka sekarang 5. Kita jalanin lagi. Lihat teman-teman, angka sekarang 5 terus. Kenapa? Karena ketika angkanya sama dengan 5, dia nggak melakukan prosedur angka ditambah sama dengan 1 ini. Karena ada keyword continue teman-teman. Ketika dia ketemu keyword continue, dia akan balik lagi ke while-nya. Angkanya nggak ditambah gitu ya, angkanya sama dengan 5 kurang dari 10, oke true. If angka sama dengan 5 sama 5 betul gitu ya, true lagi, continue lagi gitu. Masuk lagi while, if lagi, continue lagi. Terus jadi looping di sini gitu. Makanya untuk menghindari ini, angka plus 1-nya kita naikin ke sini teman-teman. Oke, ini printnya gue hilangin lagi. Tadi kan tujuan awalnya adalah gue pengen angkanya itu di skip ya, angka 5-nya itu di skip ya. Jadi ketika angkanya sama dengan 5, jangan di print gitu. Kita coba close, Ctrl C ya, tinggal eksekusi lagi. Nah lihat teman-teman, angka 5 tidak ada di sini. Gitu. Even angka 1 juga jadi nggak ada ya, karena kita incremental duluan sebelum di print. Oke, lihat dari 4 itu loncat langsung ke 6. Angka 5-nya nggak ada. Kenapa? Karena kita define kalau angkanya 5, skip looping ya, continue langsung. Oke, nah ini juga berlaku untuk di for loop teman-teman. Jadi kalau angkanya if misalkan, if I sama dengan 7, continue. Apa yang terjadi teman-teman? 1, 3, 5, 9. Gak ada angka 7-nya. Karena angka 7 kita skip. Pakai continue ini. Paham ya? Jadi di bawah continue selama itu nggak nge-return functions gitu ya. Nanti gue jelasin bagian functions, tapi intinya adalah ketika teman-teman pakai continue atau break, dia akan matahin semua prosedur di bawahnya gitu. Ketika kondisinya terpenuhi tentunya gitu ya. Paham ya? Itu tentang control flow looping teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelakuin prosedur berulang-ulang sesuai dengan yang teman-teman pengen gitu ya. Dari flow alur kerja program teman-teman. Oke?